15 menit sebelum akad. Calon ibu mertuaku datang bukan untuk memberi restu, tapi untuk menyiramku dengan air di depan ratusan tamu. Dia meneriakiku, "Dasar kau penipu miskin, kau tak pantas dengan anakku ini." Dia tak sadar telah melakukan satu kesalahan yang sangat fatal. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit di luar jendela berwarna biru cerah, seolah ikut merestui hari yang paling ditunggu oleh Nabila. Dari lantai tertinggi gedung pernikahan mewah itu, ia bisa melihat hamparan kota yang sibuk. Namun di dalam ruangan rias pribadinya, yang ada hanyalah keheningan yang syahdu. Aroma lili putih dan maur merah yang dirangkai di sudut ruangan terasa menenangkan. Nabila menatap pantulan dirinya di cermin besar berbingkai emas. Gaun pengantin yang ia kenakan bukanlah gaun termegah, namun kesederhanaan dan keanggunannya memancarkan pesona yang luar biasa. Kain sutra berwarna gading membalut tubuhnya dengan sempurna, dengan detail rendah halus di bagian lengan dan punggung. Rambutnya disanggul modern, dihiasi beberapa kuntum bunga segar. Riasan wajahnya dibuat natural, menonjolkan kecantikan alaminya yang selama ini selalu ia syukuri. Senyum haru perlahan terukir di bibirnya. Hari ini adalah hari pernikahannya dengan Ardian, lelaki yang berhasil meyakinkannya bahwa cinta sejati itu ada. Ia masih ingat dengan jelas pertemuan pertama mereka 2 tahun lalu. Saat itu, Nabila sedang melakukan penyamaran kecilnya, bekerja sebagai staf administrasi junior di salah satu perusahaan properti kecil untuk memahami bisnis dari tingkat paling bawah. Tentu saja, tidak ada yang tahu bahwa perusahaan kecil itu sebenarnya baru saja diakuisisi secara diam-diam oleh Nusantara Group, konglomerat raksasa milik keluarganya. Di sanalah ia bertemu Ardian, seorang manajer proyek yang berdedikasi, cerdas, dan yang terpenting, baik hati. Ardian tidak pernah memandangnya sebelah mata. Ia memperlakukan Nabila, si staf junior, dengan hormat yang sama seperti ia memperlakukan atasannya. Ia sering mengajaknya makan siang di warung sederhana dekat kantor, bukan di restoran mahal. Mereka bisa tertawa lepas membicarakan hal-hal remeh, mulai dari film terbaru hingga keluhan tentang pekerjaan. Ardian jatuh cinta pada Nabila yang ia kenal sebagai gadis biasa, yatim piatu yang berjuang hidup di ibu kota. Dan Nabila, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasa dicintai apa adanya, bukan karena nama besar Kusumo yang menempel di belakang namanya. Menyembunyikan identitasnya adalah sebuah beban, namun juga sebuah keharusan baginya. Sejak remaja, Nabila sudah muak dengan orang-orang yang mendekatinya hanya karena kekayaan. Ia pernah mengalami patah hati hebat saat kekasih pertamanya ternyata hanya memanfaatkan dirinya untuk mendapatkan koneksi bisnis bagi ayahnya. Sejak saat itu, ia membangun tembok tinggi di sekelilingnya. Ia berjanji pada dirinya sendiri, pasangannya kelak haruslah seseorang yang tulus mencintainya, bahkan jika ia tidak memiliki apa-apa. Ardian adalah jawaban atas doanya. Ia adalah bukti bahwa harapannya tidak sia-sia. Selama 2 tahun, Ardian tidak pernah menuntut apapun darinya. Ia justru sering membantu Nabila, memberinya uang tambahan saat ia berpura-pura gajinya tidak cukup, atau membelikannya makanan saat ia mengeluh akhir bulan. Semua kebaikan kecil itu menumpuk menjadi sebuah gunung cinta yang kokoh di hati Nabila. Ia berencana akan memberitahukan segalanya setelah mereka resmi menikah, sebagai kejutan terindah dalam hidup Ardian. Ia membayangkan betapa bahagianya mereka nanti, membangun rumah tangga yang didasari oleh ketulusan. Satu-satunya kerikil dalam hubungan mereka adalah Ibu Niken, Ibu Ardian. Sejak pertama kali diperkenalkan, Nabila bisa merasakan tatapan tidak suka dari wanita parubaya itu. Ibu Niken tidak pernah terang-terangan menghina, namun sorot matanya yang menilai Nabila dari ujung rambut hingga ujung kaki, pertanyaan-pertanyaannya yang sinis tentang latar belakang keluarga dan pekerjaannya, serta perbandingan-perbandingan yang sering ia lakukan dengan anak-anak temannya yang kaya raya, sudah cukup menjelaskan segalanya. Nabila dianggap tidak sepadan untuk Ardian, putra kebanggaannya. Ardian selalu berusaha menenangkan Nabila. "Mama cuma butuh waktu, sayang," katanya berulang kali. "Nanti kalau kita sudah menikah dan Mama lihat betapa baiknya kamu merawatku, dia pasti akan luluh. Mama itu sebenarnya baik, cuma gengsinya saja yang tinggi." Nabila memilih untuk percaya pada Ardian. Ia berusaha sekuat tenaga untuk mengambil hati Ibu Niken, membawakannya buah tangan setiap berkunjung, berbicara dengan sopan, dan membantu pekerjaan rumah. Namun, semua usahanya terasa seperti menabrak dinding baja. Ibu Niken tetap dingin dan menjaga jarak. Meski begitu, Nabila tidak menyerah. Ia yakin, setelah janji suci pernikahan terucap, Ibu Niken tidak punya pilihan lain selain menerimanya.
Seorang penata rias masuk dan membenarkan posisi kerudung pengantinnya yang menjuntai indah. Sudah sempurna, Mbak Nabila. Cantik sekali, pujinya tulus. Nabila tersenyum berterima kasih. Jantungnya berdebar semakin kencang, bukan karena takut, melainkan karena luapan antisipasi dan kebahagiaan. Sebentar lagi, ia akan menjadi istri Ardian. Sebentar lagi, kehidupannya yang penuh kepura-puraan akan berakhir, dan ia bisa hidup sebagai dirinya sendiri bersama orang yang ia cintai. Pintu ruangan diketuk pelan, seorang panitia pernikahan masuk dengan senyum ramah. 15 menit menuju akad nikah, Mbak Nabila. Mas Ardian sudah siap di bawah. Semuanya sudah siap. 15 menit. Hanya 15 menit lagi menuju surga dunia yang ia impikan. Nabila menarik napas dalam-dalam, mengucap syukur dalam hati. Ia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Namun, ketenangan itu tiba-tiba pecah. Terdengar keributan dari luar ruangan, suara teriakan dan langkah kaki yang tergesa-gesa. Sebelum Nabila sempat bertanya ada apa, pintu ruang riasnya digedor dengan sangat keras, seolah akan jebol. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Suara itu begitu keras dan penuh amarah, membuat semua orang di dalam ruangan terlonjak kaget. Pintu mahoni yang berat itu terbuka dengan kasar. Sosok Ibu Niken berdiri di ambang pintu, napasnya terengah-engah dan wajahnya merah padam karena amarah. Matanya yang menyala-nyala menatap lurus ke arah Nabila, penuh dengan kebencian yang tak terselubung. Di belakangnya, berdiri seorang wanita muda yang anggun dan Nabila tidak kenal, wajahnya tampak angkuh. Pernikahan ini harus berhenti. Desis Ibu Niken, suaranya serak namun tegas, memecah keheningan di ruangan itu. Penata rias dan panitia pernikahan mundur ketakutan, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sebelum Nabila sempat membuka mulut untuk bertanya, Ibu Niken sudah menerjang masuk. Tangannya yang dipenuhi cincin emas mencengkeram lengan Nabila dengan kasar. "Jangan banyak bicara, penipu," bentaknya. Ia menyeret Nabila keluar dari ruangan itu tanpa ampun. Nabila yang kaget setengah mati, tidak sempat melawan. Kakinya tersandung-sandung gaunnya sendiri saat ia ditarik paksa menyusuri koridor. "Mama, apa yang Mama lakukan?" Suara Ardian terdengar panik. Ia berlari mencoba menghalangi jalan ibunya. Namun, Ibu Niken yang sedang kalap itu mendorong putranya sendiri hingga terhuyung ke samping. "Diam kamu, Ardian. Kamu sudah dibutakan oleh perempuan ular ini. Mama di sini untuk menyelamatkan masa depanmu," teriaknya. Ia tidak berhenti berjalan. Ia terus menyeret Nabila, melewati para tamu yang mulai berdiri dari kursi mereka dengan wajah bingung, menuju pelaminan yang sudah dihias dengan bunga-bunga indah. Tempat itu seharusnya menjadi saksi bisu kebahagiaan mereka, namun kini berubah menjadi panggung penghinaan bagi Nabila. Ratusan pasang mata kini menatapnya, beberapa dengan iba, beberapa dengan rasa ingin tahu, dan banyak yang sudah mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam. Wajahnya terasa panas karena malu. Cengkeraman Ibu Niken di lengannya terasa begitu menyakitkan. Setibanya di depan pelaminan, Ibu Niken melepaskan cengkeramannya dengan kasar hingga Nabila nyaris terjatuh. Ia kemudian berbalik dan mengambil sebuah gayung perak berisi air bunga yang diletakkan di atas meja kecil. Air yang seharusnya digunakan untuk prosesi adat setelah akad nikah. Tanpa ragu sedikitpun, ia menyiramkan seluruh isi gayung itu tepat ke wajah dan kepala Nabila. Biur. Air dingin itu mengejutkan seluruh sistem syaraf Nabila. Riasan wajahnya yang sempurna luntur seketika, mengalir bersama air mata yang kini tak sanggup lagi ia bendung. Gaun pengantinnya basah kuyup di bagian dada dan bahu, terasa berat dan dingin di kulitnya. Rambutnya yang tertata rapi menjadi lepek dan berantakan. Kelopak-kelopak bunga melati menempel di pipi dan rambutnya, seperti tanda duka. Suara gas kaget terdengar dari seluruh penjuru ruangan. Ibu Niken berdiri dengan angkuh, menatap Nabila yang kini tampak begitu menyedihkan. Lalu, ia berbalik menghadap para tamu dan berteriak dengan suara melengking. "Lihat semuanya. Inilah wajah asli wanita penipu ini. Dia telah membohongi kita semua. Dia bilang dia yatim piatu, hidup sebatang kara. Semua itu bohong. Dia hanya gadis miskin tidak punya apa-apa yang mengincar harta anak saya." Setiap kata yang keluar dari mulut Ibu Niken, terasa seperti cambuk yang menghantam punggung Nabila. Dunianya seakan runtuh. Semua mimpi indahnya hancur berkeping-keping hanya dalam hitungan menit. Ia menatap berkeliling, mencari sosok Ardian. Ia melihatnya berdiri mematung di dekat panggung, wajahnya pucat pasi, mulutnya terbuka namun tak ada suara yang keluar. Ia tampak sama terkejutnya seperti orang lain, sama sekali tidak berdaya. Tidak ada pembelaan, tidak ada tindakan. Kekosongan di mata Ardian menyakiti Nabila lebih dari siraman air dan teriakan hinaan Ibu Niken.
Ibu Niken belum selesai. Ia memberi isyarat kepada wanita anggun yang sejak tadi mengikutinya. Wanita itu, yang bernama Clara, melangkah maju dengan dagu terangkat. Ia tampak kontras dengan Nabila. Gaunnya mewah, riasannya sempurna, dan ia memancarkan aura superioritas. Ini baru calon menantu yang pantas untuk keluarga kami. Ibu Niken mengumumkan dengan bangga sambil merangkul bahu Clara. Clara, dari keluarga terpandang dan kaya raya. Latar belakangnya jelas, bibit, bebet, bobotnya unggul. Bukan gelandangan yang tidak jelas asal-usulnya seperti perempuan ini. Bisik-bisik para tamu semakin kencang. Beberapa mulai menatap Nabila dengan pandangan jijik, seolah semua ucapan Ibu Niken adalah kebenaran mutlak. Mereka yang tadinya mengagumi Nabila, kini memandangnya sebagai penipu ulung. Di tengah penghinaan massal itu, sesuatu di dalam diri Nabila patah. Namun, yang patah bukanlah semangatnya, melainkan hatinya untuk Ardian. Rasa sakit yang membakar itu perlahan berubah menjadi es yang dingin. Air matanya berhenti mengalir. Ia mengangkat kepalanya perlahan, menatap lurus ke arah Ibu Niken, Ardian, dan semua orang yang menatapnya. Sudah cukup ia menjadi korban. Keheningan yang mencekam menyelimuti seluruh ruangan. Suara bisik-bisik para tamu seolah tersedot ke dalam ruang hampa, digantikan oleh suara tetesan air dari gaun Nabila yang jatuh ke lantai marmer. Di tengah panggung penghinaan itu, Nabila berdiri tegap. Rasa perih di hatinya telah membeku menjadi bongkahan es yang dingin dan tajam. Ia tidak lagi melihat sekelilingnya sebagai penonton, melainkan sebagai saksi bisu dari sebuah titik balik dalam hidupnya. Semua rasa cinta yang pernah ia miliki untuk Ardian, semua rasa hormat yang pernah ia coba berikan pada Ibu Niken, kini menguap tak bersisa. Yang ada hanyalah kesadaran yang jernih dan menyakitkan. Ia telah memberikan hatinya kepada orang yang salah, kepada seorang lelaki yang bahkan tidak memiliki keberanian untuk berdiri di sampingnya saat badai menerpa. Pandangannya terkunci pada Ardian. Lelaki itu masih berdiri mematung, wajahnya menampilkan kanvas kebingungan dan ketakutan. Ia menatap Nabila, lalu ibunya, lalu Nabila lagi, seolah mencari petunjuk tentang apa yang harus ia lakukan. Di matanya, Nabila tidak melihat cinta atau kemarahan, hanya kelemahan. Kelemahan seorang anak laki-laki yang seumur hidupnya berada di bawah bayang-bayang ibunya yang dominan. Selama 2 tahun hubungan mereka, Nabila selalu menganggap sifat Ardian yang penurut sebagai tanda kelembutan hati. Ia mengira Ardian hanya berusaha menjaga perdamaian. Kini ia sadar, itu bukanlah kelembutan, melainkan ketiadaan tulang punggung. Cinta mereka, yang ia kira sekuat baja, ternyata serapuh kaca, hancur berkeping-keping oleh satu teriakan dan satu siraman air. Ia telah salah menilai karakter Ardian, dan kesalahan itu kini harus ia bayar dengan harga yang sangat mahal, harga dirinya. Dengan langkah yang mantap, Nabila berjalan mendekati Ardian. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena gaunnya yang basah, tetapi karena beban kekecewaan yang ia pikul. Ia berhenti tepat di hadapan lelaki yang beberapa menit lalu hampir menjadi suaminya. Ia tidak berteriak, tidak menangis. Dengan suara yang tenang namun terdengar oleh semua orang berkat mikrofon kecil yang masih tersemat di gaunnya, ia mengajukan satu pertanyaan sederhana yang akan menentukan segalanya. Mas, pilih aku atau ibumu? Sekarang. Pertanyaan itu menggema di seluruh ruangan. Itu bukanlah sebuah permohonan, melainkan sebuah ultimatum. Sebuah tes terakhir untuk melihat apakah masih ada sedikit saja sisa keberanian dalam diri Ardian. Semua mata kini tertuju pada Ardian, menunggunya memberikan jawaban. Ini adalah momennya. Momen untuk membuktikan cintanya, untuk menjadi pahlawan bagi wanita yang ia cintai. Ardian membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar. Ia tampak seperti ikan yang terdampar di darat, megap-megap mencari udara. Aku. Mama. Nabila. Aku. Ia tergagap, lidahnya keluh. Matanya melirik ke arah Ibu Niken yang kini menatapnya dengan tajam, sebuah tatapan peringatan yang sudah sangat ia kenal seumur hidupnya. Ketakutannya pada sang ibu ternyata jauh lebih besar daripada cintanya pada Nabila. Keraguan sepersekian detik itu sudah menjadi jawaban yang lebih dari cukup. Jawaban yang mengkonfirmasi semua ketakutan terburuk Nabila. Di saat ia paling membutuhkan pembelaan, Ardian memilih untuk diam. Di saat ia paling membutuhkan perlindungan, Ardian memilih untuk membeku. Nabila tersenyum tipis, sebuah senyum getir yang penuh dengan kekecewaan. Ia tidak perlu mendengar jawaban verbalnya lagi. Ia sudah tahu. Ia telah kalah, bukan dari Ibu Niken, tetapi dari kelemahan pria yang ia cintai. Dengan punggung yang lebih tegak dari sebelumnya, Nabila berbalik membelakangi Ardian. Ia berjalan ke arah MC yang berdiri canggung di sisi panggung,
lalu dengan sopan mengambil alih mikrofon dari tangannya. Ia berdiri di tengah pelaminan, di bawah sorotan lampu yang seharusnya menerangi momen bahagianya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua sisa kekuatannya. "Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan para tamu undangan sekalian," sapanya dengan suara yang jernih dan mengejutkan semua orang. Tidak ada isak tangis, tidak ada nada bergetar. Yang ada hanyalah ketegasan. "Saya mohon maaf atas pertunjukan yang tidak mengenakan ini. Seharusnya hari ini menjadi hari bahagia saya, namun seperti yang Anda lihat, takdir berkata lain." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Pandangannya menyapu seluruh ruangan, sebelum akhirnya berhenti pada sosok Ibu Niken yang menatapnya dengan senyum kemenangan. "Atas nama kehormatan saya yang baru saja diinjak-injak di hadapan Anda semua." Suaranya meninggi, penuh dengan kekuatan yang baru ia temukan. "Pernikahan ini saya batalkan." Kata, "batalkan," diucapkannya dengan penekanan yang begitu kuat, hingga membuat seluruh ruangan kembali senyap. Ibu Niken tampak terkejut sesaat, seolah tidak menyangka Nabila akan berani mengambil keputusan sejauh itu. Namun, keterkejutannya cepat berganti menjadi ekspresi puas. Rencananya berhasil. Tepat di saat itu, sebuah kejadian tak terduga mengubah seluruh dinamika di ruangan itu. Pintu utama gedung yang tinggi dan megah itu terbuka lebar. Seorang pria parubaya yang sangat gagah dengan setelan jas abu-abu termahal masuk dengan langkah mantap. Ia adalah Pak Bambang. Di belakangnya, berbaris rapi 5 orang pria berbadan tegap dengan setelan hitam dan alat komunikasi di telinga mereka, bergerak dengan disiplin layaknya pengawal profesional. Kehadiran mereka yang tiba-tiba dan penuh wibawa itu, langsung menarik perhatian semua orang. Mereka berjalan cepat menyusuri karpet merah, mengabaikan tatapan penasaran para tamu, tujuan mereka hanya satu. Pak Bambang berjalan lurus tanpa ragu ke arah pelaminan, ke arah Nabila. Setibanya di hadapan Nabila, ia berhenti, lalu membungkukkan badannya dengan sangat hormat. Sikapnya begitu penuh takzim, seolah ia sedang berhadapan dengan seorang ratu. Lalu, dengan suara yang tenang namun cukup keras untuk didengar oleh orang-orang di sekitarnya, ia berkata, "Maaf atas keterlambatan saya, Nona Direktur." Gelar, Nona Direktur, yang diucapkan oleh Pak Bambang menggantung di udara, menciptakan riak kebingungan baru di antara para tamu. Siapa pria ini? Dan mengapa ia memanggil pengantin wanita yang baru saja dipermalukan itu dengan sebutan yang begitu terhormat? Ibu Niken adalah orang pertama yang memecah keheningan dengan tawa sinisnya yang dibuat-buat. "Hah? Nona Direktur?" ejeknya dengan suara keras, memastikan semua orang mendengarnya. "Sandiwara apalagi ini? Kamu menyewa orang untuk berpura-pura jadi ajudanmu? Direktur apa? Direktur kelompok sandiwara murahan?" Ia melipat tangannya di dada, wajahnya penuh dengan keyakinan bahwa ini hanyalah upaya putus asa Nabila untuk menyelamatkan muka. Ardian pun tampak sama bingungnya, menatap Nabila dan Pak Bambang bergantian. Ia tidak pernah tahu Nabila memiliki kenalan seperti ini. Nabila sama sekali tidak menggubris ejekan Ibu Niken. Ia bahkan tidak meliriknya. Kehadiran Pak Bambang seolah memberinya sebuah jubah tak kasat mata yang terbuat dari baja. Pria itu telah mengabdi pada keluarganya sejak Nabila masih kecil. Ia lebih dari sekadar asisten, ia adalah wali dan orang kepercayaannya. Pak Bambang mengulurkan sebuah tablet tipis berwarna hitam kepada Nabila. Nabila menerimanya, jarinya dengan cepat menari di atas layar sentuh, seolah ia sedang memeriksa sesuatu yang sangat penting. Perubahannya begitu drastis. Wanita yang beberapa saat lalu berdiri basah kuyup dengan tatapan terluka, kini memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Sikapnya tenang, gerakannya efisien, dan matanya fokus. Ia bukan lagi seorang korban, ia adalah seorang komandan yang sedang mengambil alih kendali medan perang. Setelah beberapa detik, ia mengangkat kepalanya, kini siap untuk berbicara. Ia kembali menghadap para tamu undangan yang menatapnya dengan napas tertahan. "Sekali lagi, saya mohon maaf atas drama ini." Mulainya lagi, suaranya kini lebih dingin dan lebih berwibawa. "Ibu Niken benar tentang satu hal. Saya memang seorang penipu." Pengakuan itu mengejutkan semua orang. Ibu Niken tersenyum penuh kemenangan. Ia merasa telah menang telak. "Lihat, dia mengaku sendiri," serunya. Namun, Nabila belum selesai. Ia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan di ruangan mencapai puncaknya. Matanya lalu menatap lurus, menembus kerumunan, dan mengunci pandangan Ibu Niken. "Saya menipu Anda semua dengan berpura-pura menjadi seorang gadis sederhana yang tidak punya apa-apa." Nabila membalikkan layar tablet di tangannya ke arah para tamu. Di layar itu terpampang logo sebuah perusahaan yang sangat dikenal, sebuah globe emas dengan tulisan Nusantara Group. Karena kenyataannya,
Nama lengkap saya adalah Nabila Widianata Kusumo, CEO dan pemilik tunggal dari Nusantara Group. Sebuah bom atom verbal baru saja diledakkan di tengah-tengah gedung pernikahan itu. Untuk beberapa detik, tidak ada yang bersuara. Lalu, keributan pun pecah. Di barisan kursi paling depan, seorang pengusaha properti terkemuka yang merupakan rekan bisnis ayah Ardian, langsung berdiri dengan mulut ternganga. Ia mengenali nama itu. Semua orang di dunia bisnis mengenali nama itu. Nama Kusumo adalah dinasti bisnis paling berpengaruh di negara ini, sebuah kerajaan yang merentangkan tentakelnya ke hampir semua sektor, mulai dari perbankan, properti, pertambangan, hingga media. Dan Nusantara Group adalah mahkota dari kerajaan itu. Ayah Ardian, yang tadinya duduk dengan ekspresi bingung, kini wajahnya berubah pucat seperti mayat. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia menatap istrinya dengan sorot mata ngeri, seolah baru menyadari bahwa istrinya baru saja menyiramkan air comberan ke wajah seorang dewi. Ardian membeku di tempatnya. Telinganya berdengung. Nabila? Nabilanya yang sederhana? CEO Nusantara Group? Itu tidak mungkin. Ini pasti mimpi buruk. Ia menatap Nabila, mencoba mencari jejak kebohongan di matanya, tetapi yang ia temukan hanyalah kebenaran yang dingin dan keras. Wanita yang berdiri di atas panggung itu bukanlah Nabila yang ia kenal. Wanita itu adalah orang asing yang memiliki kekuasaan luar biasa. Ibu Niken adalah yang paling terpukul. Senyum kemenangan di wajahnya luntur, digantikan oleh ekspresi syok dan ketidakpercayaan total. Tidak mungkin. Bisiknya. Kamu bohong. Kamu pasti berbohong. Nabila mengabaikan penyangkalan Ibu Niken. Ia kembali berbicara kepada para tamu. Selama ini saya menyembunyikan identitas saya bukan karena niat jahat. Saya hanya ingin mencari satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, cinta yang tulus. Saya ingin menemukan seseorang yang bisa mencintai Nabila, bukan Nabila Widianata Kusumo. Saya kira saya telah menemukannya pada diri Ardian. Ia melirik Ardian dengan tatapan penuh kekecewaan. Sayangnya, hari ini saya menyadari bahwa fondasi cinta yang saya kira kokoh itu, ternyata tidak mampu menahan bahkan badai terkecil sekalipun. Kata-katanya menyentuh hati beberapa tamu yang mulai menatap keluarga Ardian dengan pandangan mencela. Nabila berhasil merebut kembali simpati mereka. Ia bukan penipu yang jahat, melainkan seorang pewaris yang sedang mencari ketulusan. Wajah Ibu Niken berubah dari tidak percaya menjadi ketakutan. Ketakutan yang amat sangat. Ia baru sadar, ia tidak hanya mempermalukan seorang gadis biasa. Ia telah menyatakan perang terhadap salah satu kekuatan finansial terbesar di negara ini. Ia telah membangunkan seekor naga yang sedang tertidur. Dan kini, naga itu menatap lurus ke arahnya, siap menyemburkan api. Keheningan yang mengikuti pengakuan Nabila terasa lebih berat dan lebih pekat dari sebelumnya. Nama, Kusumo, dan Nusantara Group seakan memiliki bobotnya sendiri, menekan semua orang di dalam ruangan untuk tunduk dalam kekaguman dan ketakutan. Ibu Niken, yang beberapa menit lalu menjadi pusat perhatian dengan segala kesombongannya, kini tampak menyusut. Wajahnya yang pucat pasi adalah kanvas dari perang batin antara penyangkalan dan kengerian yang mulai merayap. Ia menatap Nabila seolah baru pertama kali melihatnya, bukan sebagai gadis miskin yang bisa ia injak-injak, melainkan sebagai sosok raksasa yang tak tersentuh. Namun, Nabila belum selesai. Ini bukanlah akhir dari pembalasannya, ini baru permulaan. Ia telah memperkenalkan dirinya, kini saatnya ia memperkenalkan siapa sebenarnya orang-orang yang telah bersekongkol untuk menghancurkannya. Dengan ketenangan yang membekukan, Nabila mengalihkan pandangannya dari Ibu Niken. Tatapan matanya yang tajam kini menyapu kerumunan dan berhenti pada satu titik. Pada sosok Clara, wanita yang tadi diarak sebagai calon menantu idaman. Clara, yang sejak tadi berdiri di sisi Ibu Niken dengan senyum tipis penuh kemenangan, kini tampak gelisah. Senyumnya telah lenyap, digantikan oleh ekspresi tegang. Ia berusaha menghindari tatapan Nabila, namun tatapan itu seolah menguncinya di tempat. Dan sekarang, suara Nabila kembali terdengar, jernih dan tanpa emosi, membelah keheningan. Mari kita bicara tentang calon menantu yang katanya lebih kaya dan terpandang ini. Semua mata kini beralih dari Nabila ke Clara, membuat wanita itu semakin tidak nyaman. Nona Clara Hartono, putri dari Bapak Haryono, yang saat ini menjabat sebagai direktur keuangan di salah satu anak perusahaan saya, PT Sentosa Property, benar. Nabila tidak menunggu jawaban. Ia menggeser jarinya di atas tablet, dan seketika, layar proyektor raksasa di belakang pelaminan berubah. Foto-foto prewedding yang romantis lenyap, digantikan oleh sebuah bagan organisasi yang rumit. Di puncak bagan itu tertera logo Nusantara Group, dengan puluhan cabang anak perusahaan di bawahnya.
Sebuah lingkaran merah tebal kemudian muncul, mengelilingi kotak bertuliskan, PT Sentosa Property. Nama, Haryono, dan jabatannya, Direktur Keuangan, disorot dengan warna kuning. Para tamu yang mengerti dunia bisnis menahan napas. Mereka tahu apa artinya ini. Ini adalah sebuah eksekusi publik. PT Sentosa Property, lanjut Nabila, suaranya seperti hakim yang membacakan putusan. Sebuah perusahaan yang menurut laporan audit internal terakhir yang saya terima pagi ini, sedang berada di ambang kebangkrutan. Pernyataan itu membuat Clara tersentak. Wajah ayahnya, Bapak Haryono, yang duduk di barisan tamu, berubah menjadi seputih kertas. Kebangkrutan yang disebabkan oleh salah urus, investasi fiktif, dan... Nabila berhenti sejenak, menatap lurus ke mata Bapak Haryono. Penggelapan dana dalam jumlah yang sangat signifikan. Suara gas kaget kembali terdengar, kali ini lebih keras. Ini bukan lagi sekadar drama pernikahan, ini sudah masuk ke ranah kriminal. Nabila kembali menggeser layar tabletnya. Bagan organisasi itu menghilang, digantikan oleh serangkaian dokumen keuangan. Angka-angka merah yang menandakan kerugian terpampang dengan jelas. Grafik pendapatan yang menukik tajam. Salinan bukti transfer ke rekening-rekening pribadi yang tidak dikenal. Semua aib keuangan keluarga Hartono kini dipertontonkan di hadapan ratusan orang. Kekayaan yang Anda pamerkan, Nona Clara, kata Nabila dengan nada menusuk. Rumah mewah, mobil sport, tas-tas bermerek. Semua itu hanyalah fasad yang dibangun di atas tumpukan utang dan uang perusahaan yang Anda curi. Clara mulai gemetar. Ia ingin lari, tetapi kakinya terasa seperti terpaku di lantai. Ayahnya menundukkan kepala dalam-dalam, tidak berani menatap siapapun. Ibu Niken menatap Clara dengan pandangan tidak percaya. Ia merasa dikhianati. Ia telah memilih Clara karena status dan kekayaannya, tetapi ternyata semua itu palsu. Ia telah menukar berlian asli dengan pecahan kaca yang berkilauan. Dan Ibu Niken, Nabila kini kembali memusatkan perhatiannya pada antagonis utama. Tahukah Anda mengapa keluarga Hartono begitu putus asa untuk menikahkan putrinya dengan Ardian? Mengapa mereka rela bersekongkol dengan Anda untuk menyingkirkan saya? Nabila tidak membiarkannya menjawab. Layar proyektor kembali berubah, kali ini menampilkan salinan surat peringatan dari sebuah bank. Karena keluarga Anda, keluarga Ardian, baru saja mendapatkan persetujuan pinjaman dalam jumlah yang sangat besar untuk ekspansi bisnis ayah Ardian. Nabila tersenyum tipis tanpa rasa geli. Pinjaman dari Bank Swakarya Nasional. Bank yang, kebetulan sekali, juga merupakan salah satu aset milik Nusantara Group. Pukulan terakhir itu terasa begitu telak. Ibu Niken terhuyung ke belakang, seolah baru saja dihantam oleh bogem mentah tak terlihat. Ia akhirnya mengerti. Semua ini, dari awal hingga akhir, berada dalam genggaman tangan Nabila. Mereka semua hanyalah bidak catur di papan permainan milik Nabila, dan mereka tidak pernah menyadarinya. Kebenaran yang terungkap terasa begitu brutal dan memalukan. Ruangan yang tadinya dipenuhi oleh orang-orang terhormat kini terasa seperti ruang sidang terbuka, di mana Nabila bertindak sebagai jaksa sekaligus hakim. Keluarga Hartono dan Ibu Niken adalah para terdakwa yang tidak bisa lagi mengelak. Mereka telanjang di bawah sorotan lampu, aib mereka dikuliti lapis demi lapis untuk dipertontonkan kepada dunia. Namun, Nabila belum selesai membeberkan segalanya. Ia ingin semua orang tahu betapa busuknya persekongkolan yang telah dirancang untuk menghancurkan hidupnya. Ia ingin memastikan tidak ada sedikit pun simpati yang tersisa untuk orang-orang ini. Persekongkolan ini lebih dari sekadar upaya keluarga Hartono untuk mendapatkan akses pada pinjaman keluarga Anda, Ibu Niken, jelas Nabila, suaranya yang tenang memandu narasi kehancuran mereka. Di layar proyektor, kini muncul serangkaian bukti baru yang lebih memberatkan. Salinan percakapan WhatsApp antara Ibu Niken dan Bapak Haryono. Kalian berdua telah merancangnya dengan sangat rapi. Dalam percakapan itu, terpampang dengan jelas bagaimana Ibu Niken mengeluhkan status Nabila yang dianggapnya tidak sederajat. Bapak Haryono kemudian menimpali, menawarkan putrinya, Clara, sebagai solusi. Ia menjanjikan bahwa Clara akan membawa gengsi dan koneksi bagi keluarga Ardian. Namun, ada harga yang harus dibayar. Nabila menggeser layar untuk menampilkan bukti transfer bank. Sejumlah besar uang telah ditransfer dari rekening pribadi Bapak Haryono ke rekening atas nama Ibu Niken, dengan keterangan, uang muka kerjasama. Uang muka? Tanya Nabila retoris, alisnya terangkat. Kerjasama untuk apa? Kerjasama untuk menyingkirkan saya? Kerjasama untuk menghancurkan kebahagiaan putra Anda sendiri demi uang dan status palsu. Tuduhan itu begitu langsung dan begitu tajam. Ayah Ardian,
yang sejak tadi hanya diam menahan malu, kini berdiri. Wajahnya memerah karena amarah yang ditujukan pada istrinya. "Niken, apa-apaan ini? Kamu menerima uang dari orang ini?" hardiknya dengan suara bergetar. Ibu Niken tidak bisa menjawab. Mulutnya terkunci rapat, wajahnya pucat pasi. Ia telah tertangkap basah. Bukan hanya sebagai ibu mertua yang kejam, tetapi juga sebagai seorang penipu yang serakah. Ia rela menjual kebahagiaan putranya sendiri. Ardian, yang menyaksikan semua ini, merasakan dunianya benar-benar hancur. Kakinya lemas hingga ia terduduk di tepi panggung. Ibunya, wanita yang selalu ia hormati dan takuti, ternyata adalah monster yang egois. Wanita yang ia cintai, Nabila, ternyata adalah sosok yang begitu kuat dan memiliki dunia yang tak pernah ia bayangkan. Dan dirinya sendiri? Ia hanyalah seorang pengecut yang berdiri di tengah-tengah, tidak mampu melakukan apapun selain menonton kehancuran hidupnya sendiri. Rasa sakit karena dikhianati oleh ibunya dan rasa malu, karena telah mengecewakan Nabila bercampur menjadi satu, menciptakan lubang hitam yang menelan seluruh jiwanya. Ia menatap Nabila dengan pandangan yang menyedihkan, penuh penyesalan, namun ia tahu semua itu sudah terlambat. Clara dan ayahnya sudah tidak bisa lagi menahan tekanan. Clara menangis terseduh-seduh, riasan mahalnya luntur berantakan. Bapak Haryono membungkuk dalam-dalam, mencoba mengucapkan kata maaf yang tercekat di tenggorokannya. Para tamu undangan kini menatap mereka dengan pandangan yang sama, pandangan jijik. Tidak ada lagi rasa kasihan, yang ada hanyalah cemoohan untuk sebuah keluarga yang mencoba menipu jalan mereka menuju puncak. Namun akhirnya jatuh ke jurang yang paling dalam. Nabila membiarkan pemandangan menyedihkan itu berlangsung selama beberapa saat, membiarkan mereka merasakan buah dari perbuatan mereka. Setelah puas, ia memberikan pukulan terakhir yang akan meruntuhkan segalanya. Ia menatap Pak Bambang, yang sejak tadi berdiri diam di sisinya seperti patung penjaga. Dengan suara yang dingin dan tegas, ia memberikan perintah. "Pak Bambang," ujarnya dengan tenang, "hubungi tim hukum kita. Blokir semua aset pribadi keluarga Haryono dan panggil tim audit forensik untuk melakukan investigasi penuh atas PT Sentosa Properti besok pagi. Saya mau laporannya di meja saya dalam seminggu." Kemudian, ia berhenti sejenak. Matanya kini menatap lurus ke arah ayah Ardian yang masih berdiri gemetar. "Dan untuk pinjaman Bank Swakarya Nasional atas nama perusahaan keluarga Ardian, bekukan saat ini juga." Perintah terakhir itu adalah vonis mati bagi bisnis keluarga Ardian. Tanpa pinjaman itu, ekspansi mereka akan gagal. Mereka akan terjerat utang pada para pemasok. Kebangkrutan sudah di depan mata. Ibu Niken akhirnya menjerit, sebuah jeritan putus asa yang menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan calon menantu kaya, tetapi ia juga baru saja menghancurkan seluruh pilar kehidupan keluarganya dengan tangannya sendiri. Jeritan putus asa Ibu Niken menjadi musik latar bagi kehancuran total keluarga mereka. Perintah Nabila untuk membekukan pinjaman bisnis adalah vonis mati yang dieksekusi saat itu juga. Ayah Ardian, yang sedari tadi berusaha menjaga sisa-sisa harga dirinya, langsung roboh ke kursi terdekat. Tangannya gemetar hebat saat ia merogoh saku jasnya, mencari ponsel. Ia tahu apa artinya ini. Proyek yang sedang berjalan akan berhenti. Para kontraktor dan pemasok akan menagih pembayaran. Cek yang sudah ia keluarkan akan ditolak oleh bank. Reputasinya yang ia bangun puluhan tahun akan hancur menjadi debu dalam sekejap. Semua karena keserakahan dan kebodohan istrinya. Amarah dan keputusasaan tergambar jelas di wajahnya. Di tengah kekacauan itu, Ardian akhirnya tersadar dari kelumpuhannya. Bukan karena hinaan yang diterima Nabila, bukan pula karena persekongkolan busuk ibunya yang terungkap. Katalisator yang akhirnya menggerakkan tubuhnya adalah ancaman kebangkrutan finansial. Realita hilangnya uang dan kenyamanan hidup ternyata lebih menakutkan baginya daripada hancurnya sebuah cinta. Dengan pandangan nanar, ia bangkit dari posisinya yang terduduk di tepi panggung. Semua mata yang tadinya tertuju pada Nabila atau Ibu Niken, kini sebagian beralih padanya, menunggu apa yang akan dilakukan oleh mempelai pria yang malang itu. Dengan langkah yang sempoyongan seperti orang mabuk, ia berjalan menghampiri Nabila. Ia tidak peduli lagi pada tatapan para tamu, tidak peduli lagi pada ibunya yang masih meraung-raung. Satu-satunya yang ada di pikirannya adalah Nabila, bukan sebagai wanita yang ia cintai, tetapi sebagai satu-satunya dewi penyelamat yang bisa membatalkan kutukan ini. Ia jatuh berlutut tepat di depan kaki Nabila. Gaun Nabila yang basah menyentuh pipinya saat ia menundukkan kepala dalam-dalam. "Nabila," panggilnya dengan suara parau yang bergetar hebat. Air mata penyesalan yang tulus, atau mungkin ketakutan, akhirnya mengalir deras dari matanya. "Maafkan aku, Nabila. Aku mohon, maafkan aku."
Ia mencoba meraih tangan Nabila, namun Nabila menarik tangannya dengan sigap. Aku tidak tahu semua ini. Sungguh. Aku tidak tahu Mama akan melakukan ini. Aku tidak tahu tentang keluarga Clara. Aku tidak tahu apa-apa. Rajnya putus asa, kata-katanya tumpah ruah tanpa jeda. Aku cinta kamu, Nabila. Aku sangat mencintaimu. Yang aku tahu hanya itu. Ia mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, menatap Nabila dengan tatapan memohon yang paling menyedihkan. Aku salah. Aku tahu aku salah karena hanya diam. Aku takut, aku bingung. Tapi aku akan memperbaikinya. Aku akan melawan Mama, aku akan memilihmu. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Tapi tolong, jangan batalkan pernikahan kita. Jangan hancurkan keluarga kita seperti ini. Beri aku satu kesempatan lagi. Permohonannya terdengar begitu menyayat hati bagi sebagian orang. Namun, bagi Nabila, semua itu hanyalah suara bising yang tak berarti. Ia menatap sosok lelaki yang berlutut di hadapannya, lelaki yang pernah mengisi setiap sudut hatinya, dan ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada lagi debaran cinta, tidak ada lagi rasa sakit, bahkan tidak ada lagi amarah. Yang ada hanyalah kehampaan yang dingin. Ia melihat Ardian bukan lagi sebagai pangeran penyelamat, melainkan sebagai seorang pengecut yang menyedihkan. Ia membiarkan Ardian menyelesaikan semua permohonannya, memberinya panggung untuk drama penyesalannya. Setelah Ardian kehabisan kata-kata dan hanya bisa terisak, barulah Nabila membuka suara. Suaranya tenang, kontras dengan emosi Ardian yang meluap-luap. Kesempatan, ulang Nabila, kata itu terasa asing di lidahnya. Kesempatan untuk memilih sudah kuberikan tadi, Mas. Saat aku berdiri di sini, basah kuyup dan dipermalukan di depan semua orang. Saat aku paling membutuhkanmu untuk berdiri di sisiku dan membelaku. Aku memberimu pilihan yang sangat sederhana. Aku, atau ibumu. Nabila menatap Ardian lekat-lekat. Dan kamu tidak memilih. Kamu diam. Kamu membeku. Keheninganmu adalah pilihanmu, Ardian. Kamu memilih untuk membiarkanku dihina. Kata-kata Nabila begitu logis, begitu tepat sasaran, hingga Ardian tidak mampu membantahnya. Kamu bilang kamu cinta aku, lanjut Nabila. Tapi ternyata cintamu punya harga. Dan harganya lebih murah dari keberanianmu untuk menentang ibumu. Cintamu baru bersuara ketika pinjaman bank keluargamu terancam. Jadi, jangan bicara tentang cinta padaku. Karena yang kamu coba selamatkan saat ini bukanlah cinta kita, melainkan keuangan keluargamu. Setiap kalimat yang diucapkan Nabila adalah sebuah belati tak kasat mata yang menusuk langsung ke jantung Ardian. Semua pembelaan yang coba ia rangkai di kepalanya hancur berantakan. Nabila telah melihat menembus dirinya, melihat motivasinya yang sebenarnya. Nabila melangkah mundur selangkah, menciptakan jarak yang lebih jauh di antara mereka, jarak yang kini terasa tak akan pernah bisa diseberangi lagi. Selama 2 tahun, aku mencintai seorang lelaki yang kukira baik hati, berani, dan tulus. Lelaki yang akan melindungiku dari apapun. Tapi ternyata, lelaki itu tidak pernah ada. Ia hanya sebuah ilusi yang kubangun di dalam kepalaku sendiri. Ia menatap Ardian yang masih berlutut dengan pandangan penuh kasihan. Lelaki yang ada di depanku sekarang hanyalah bayangan dari ibunya. Lemah, penakut, dan pada akhirnya, hanya peduli pada dirinya sendiri. Dan aku tidak bisa menikahi bayangan seperti itu. Ucapan terakhir itu adalah vonis final. Palu godam telah diketuk. Tidak ada lagi jalan untuk kembali. Ardian merasakan seluruh kekuatannya terkuras habis. Ia tetap berlutut di sana, hancur lebur, menyadari bahwa ia telah kehilangan satu-satunya hal paling berharga dalam hidupnya karena kelemahannya sendiri. Melihat putranya ditolak mentah-mentah dan dibiarkan berlutut dalam kehinaan, Ibu Niken akhirnya tersadar dari jeritan putus asanya. Taktik amarah dan kesombongan telah gagal total. Kini, ia tahu hanya ada satu jalan terakhir yang tersisa, mengemis. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, ia merangkak di lantai marmer yang dingin, tidak peduli lagi pada gaun mahalnya yang terseret kotor, tidak peduli lagi pada tatapan jijik para tamu undangan. Ia mendekati Nabila seperti seorang peminta-minta yang mendekati seorang ratu, tujuannya hanya satu, mendapatkan pengampunan. Ia tiba di depan Nabila, posisinya bahkan lebih rendah dari Ardian. Ia bersujud, mencoba memegang ujung gaun Nabila yang basah. Nona Nabila, saya mohon, ampuni saya, isaknya, suaranya kini serak dan penuh keputusasaan. Wajah yang tadi begitu angkuh kini basah oleh air mata dan ingus, sebuah pemandangan yang sangat menyedihkan. Saya hilaf, Nona. Saya dibutakan oleh keserakahan dan gengsi. Saya mengaku salah, lanjutnya sambil menangis terseduh-seduh.
Saya mohon jangan hancurkan keluarga kami. Kasihani kami. Kasihani Ardian, dia sangat mencintai Anda. Semua ini salah saya, bukan salah dia. Hukum saya saja, Nona. Lakukan apapun pada saya, tapi tolong jangan libatkan anak dan suami saya. Jangan bekukan pinjaman kami. Bisnis kami akan hancur. Ia mencoba memainkan kartu simpati, berharap Nabila masih memiliki sedikit saja belas kasihan di dalam hatinya. Ia meratap, memukul-mukul dadanya sendiri, menampilkan pertunjukan penyesalan yang luar biasa dramatis. Ia berharap air mata seorang ibu yang memohon demi keluarganya bisa meluluhkan hati Nabila yang sekeras baja. Namun, Nabila hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Di matanya, air mata Ibu Niken tidak ada bedanya dengan air yang tadi wanita itu siramkan ke wajahnya. Sama-sama tidak berarti. Nabila sudah melihat wujud asli wanita ini. Ini bukanlah penyesalan yang tulus. Ini adalah ketakutan dari seorang pecundang yang terpojok dan kehilangan segalanya. Jika posisinya tidak berbalik, jika Nabila benar-benar gadis miskin, wanita ini pasti masih akan terus menertawakannya. Belas kasihan adalah kemewahan yang tidak pantas didapatkan oleh Ibu Niken. Ibu memohon agar saya tidak menghancurkan keluarga ibu, tanya Nabila dengan suara yang sangat tenang. Ibu Niken mengangguk dengan cepat, matanya penuh harap. Tapi beberapa menit yang lalu, lanjut Nabila, ibu tidak punya masalah sedikit pun saat mencoba menghancurkan hidup saya. Ibu menyeret saya, menyiram saya, dan menelanjangi harga diri saya di depan semua orang ini. Di mana belas kasihan ibu saat itu? Ibu Niken tidak bisa menjawab. Kata-kata Nabila menamparnya dengan kenyataan. Ibu tidak suka orang miskin, bukan? Ibu menghina saya karena mengira saya tidak punya apa-apa. Ibu menganggap status sosial dan kekayaan adalah segalanya. Kata Nabila, suaranya kini mengandung nada dingin yang menusuk. Sekarang, takdir memberikan ibu kesempatan untuk merasakan apa yang paling ibu takuti. Anggap saja ini balasan yang setimpal. Ibu akan belajar bahwa kehormatan tidak diukur dari tebalnya dompet, melainkan dari luhurnya budi pekerti. Sebuah pelajaran yang sayangnya tidak ibu miliki. Nabila menarik ujung gaunnya dari genggaman Ibu Niken. Saat ibu menyiram saya dengan air, ibu hanya membasahi pakaian saya. Tapi saat ibu menghina saya, ibu mencoba menenggelamkan jiwa saya. Sekarang, ibu dan keluarga ibu akan tenggelam dalam lautan utang dan kehancuran yang ibu ciptakan sendiri. Nabila berbalik, tidak ingin lagi melihat wajah-wajah yang telah menyakitinya. Ia memberi isyarat kepada Pak Bambang. Sudah selesai, katanya singkat. Kemudian ia menatap ke arah panitia pernikahan yang masih berdiri mematung. Seluruh biaya sewa gedung, catering, dan dekorasi ini sudah saya lunasi sepenuhnya. Ia melirik sekilas ke arah keluarga Ardian yang hancur berantakan. Anggap saja sebagai sedekah untuk pernikahan yang tidak pernah terjadi. Pernyataan itu adalah penghinaan terakhir yang paling elegan. Sebuah pertunjukan kekuatan finansial yang menunjukkan betapa tidak berartinya uang yang menjadi sumber masalah ini bagi Nabila, sekaligus menegaskan betapa bergantungnya mereka pada uang tersebut. Dengan punggung tegak dan kepala terangkat, Nabila berjalan meninggalkan pelaminan itu. Pak Bambang dan tim pengawalnya segera membentuk formasi, membuka jalan untuknya, melindunginya dari kerumunan tamu yang terkesima. Ia berjalan menyusuri karpet merah, bukan sebagai pengantin yang gagal, tetapi sebagai seorang ratu yang baru saja memenangkan pertempuran. Ia tidak menoleh ke belakang sama sekali, meninggalkan kekacauan, tangisan, dan penyesalan abadi di belakangnya. Saat ia melangkah keluar dari pintu utama gedung dan disambut oleh hangatnya sinar matahari pagi, ia menarik napas dalam-dalam. Ia merasa bebas. Bebas dari cinta palsu, bebas dari keluarga parasit, dan bebas untuk memulai lembaran baru dalam hidupnya. 1 bulan telah berlalu. Musim telah berganti, dan begitu pula takdir dari orang-orang yang terlibat dalam drama di hari pernikahan yang gagal itu. Bagi dunia luar, insiden tersebut hanyalah gosip panas yang beredar di kalangan elit selama beberapa minggu sebelum akhirnya mereda, tergantikan oleh skandal-skandal baru. Namun bagi para pelakunya, 1 bulan itu terasa seperti 1 dekade yang mengubah hidup mereka selamanya. Di lantai 88 gedung Nusantara Tower, di dalam sebuah kantor sudut yang dindingnya terbuat dari kaca, Nabila menatap hamparan kota Jakarta di bawahnya. Ia tidak lagi mengenakan gaun pengantin sederhana, melainkan sebuah blazer biru tua yang dipotong dengan presisi, dipadukan dengan celana panjang berwarna senada yang menunjukkan aura profesionalisme dan kekuasaan. Rambutnya yang dulu dibiarkan tergerai alami, kini ditata dengan rapi, memperlihatkan leher jenjang dan sorot matanya yang tajam. Ini adalah singgasananya, dan ia adalah ratu yang tak terbantahkan. Pagi itu, ia baru saja selesai memimpin rapat dewan direksi.
Rapat yang membahas akuisisi sebuah perusahaan teknologi rintisan yang potensial. Para direktur yang usianya 2 kali lipat darinya, yang pada awalnya meremehkannya sebagai putri manja yang mewarisi tahta, kini menatapnya dengan campuran rasa hormat dan gentar. Nabila memimpin rapat dengan kecerdasan yang tajam, data yang akurat, dan visi yang jelas. Ia tidak banyak bicara, tetapi setiap kalimat yang keluar dari mulutnya adalah perintah atau keputusan strategis yang tidak bisa dibantah. Ia telah membuktikan dirinya, bukan hanya sebagai pewaris, tetapi sebagai pemimpin sejati. Kekacauan di hari pernikahannya, alih-alih menghancurkannya, justru telah menempa dirinya menjadi lebih kuat, lebih fokus, dan lebih tanpa ampun dalam dunia bisnis. Rasa sakitnya telah ia ubah menjadi bahan bakar. Ia tidak punya waktu untuk meratapi masa lalu, ia terlalu sibuk membangun masa depan. Di sela-sela kesibukannya membangun kembali kerajaannya, ia juga membangun sesuatu yang lain. Diilhami oleh pengalamannya sendiri, ia mendirikan sebuah yayasan bernama Suara Permata. Sebuah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk memberikan bantuan hukum, psikologis, dan finansial bagi para wanita yang menjadi korban penipuan dan kekerasan emosional, terutama yang berasal dari lingkungan terdekat mereka. Ia ingin memastikan tidak ada lagi wanita yang merasa sendirian dan tak berdaya seperti yang pernah ia rasakan, meski hanya untuk beberapa saat. Proyek ini ia kerjakan dengan hati, sebuah monumen pengingat bahwa dari luka yang paling dalam sekalipun, bisa tumbuh sesuatu yang indah dan kuat. Wajahnya terpampang di sampul majalah bisnis internasional, bukan sebagai korban drama pernikahan, tetapi sebagai CEO visioner tahun ini, dipuji karena langkah-langkah bisnisnya yang berani dan inisiatif sosialnya yang menginspirasi. Sementara Nabila terbang semakin tinggi, mereka yang telah mencoba menjatuhkannya, kini terjerembab di dasar jurang yang paling dalam. Pak Bambang, dengan efisiensinya yang luar biasa, sesekali memberikannya laporan singkat tentang kondisi mereka, bukan untuk memuaskan dendam, tetapi sebagai bagian dari manajemen risiko. Keluarga Ardian adalah yang pertama hancur. Tanpa pinjaman dari Bank Swakarya Nasional, perusahaan ayah Ardian kolaps dalam waktu 2 minggu. Mereka tidak bisa membayar utang, dan pengadilan menyatakan mereka bangkrut. Rumah mewah mereka disita oleh bank. Mobil-mobil sport digadaikan untuk menutupi utang yang tersisa. Keluarga yang tadinya begitu angkuh dan terpandang itu, kini harus pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Ibu Niken, sang biang keladi, menjadi paria sosial. Teman-teman sosialitanya menjauhinya seperti wabah. Namanya menjadi bahan cemoohan di setiap arisan. Ia menghabiskan hari-harinya di dalam rumah, terus-menerus menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri, menciptakan neraka pertengkaran tanpa akhir dengan suaminya. Nasib keluarga Hartono bahkan lebih buruk. Tim audit forensik yang dikirim Nabila menemukan bukti penggelapan dana yang tak terbantahkan. Bapak Haryono ditangkap pihak berwajib dan kini mendekam di penjara, menunggu persidangan yang sudah pasti akan menjatuhinya hukuman berat. Seluruh aset mereka yang didapat dari hasil kejahatan disita oleh negara. Clara, si calon menantu idaman, kini harus bekerja serabutan untuk menghidupi ibunya. Wajahnya yang dulu sering muncul di majalah Gaya Hidup, kini sesekali tertangkap kamera wartawan saat ia keluar dari kantor polisi, tanpa kuyu dan tanpa harapan. Dan Ardian, ia menjadi sosok yang paling tragis. Ditolak oleh Nabila, dikhianati oleh ibunya, dan kini miskin, ia kehilangan segalanya. Tidak ada perusahaan yang mau menerimanya bekerja, karena reputasinya yang hancur. Ia mengurung diri di kamar sempitnya, dihantui oleh penyesalan dan bayangan wajah Nabila. Bayangan tentang apa yang mungkin terjadi jika saja ia memiliki sedikit lebih banyak keberanian hari itu. Sore itu, saat Nabila sedang meninjau laporan akhir tahun, Pak Bambang masuk ke ruangannya. Wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. Ia meletakkan sebuah map tebal berwarna merah di atas meja Nabila. "Nona, ada satu hal lagi yang kami temukan dari hasil audit mendalam terkait kasus PT Sentosa Property," katanya dengan nada datar. Nabila membuka map itu. Di dalamnya terdapat bukti-bukti baru yang mengejutkan. Hasil audit menemukan bahwa Ibu Niken ternyata tidak hanya menerima dana dari Bapak Haryono. Ia juga secara aktif menerima dana dari pesaing utama kita di sektor properti, Grup Mahakarya. Pak Bambang menunjuk sebuah salinan transfer. Grup Mahakarya membayar Ibu Niken untuk mensabotase proyek yang sedang ditangani oleh Ardian saat itu, dengan imbalan posisi manajer senior untuk putranya jika proyek itu gagal, dan kita kehilangan tender berikutnya. Nabila menatap dokumen-dokumen itu dengan dingin. Ini bukan lagi sekadar masalah keluarga yang picik. Ini adalah kejahatan korporat. Spionase industri. Ibu Niken tidak hanya mencoba menghancurkan kebahagiaan pribadinya, ia juga telah berkhianat pada perusahaan yang secara tidak langsung telah memberinya kehidupan mewah selama ini.
Di tangan Nabila kini ada bukti yang cukup untuk mengirim Ibu Niken ke penjara selama bertahun-tahun. Map merah itu tergeletak di atas meja mahoni Nabila, terasa lebih berat dari bobotnya yang sebenarnya. Di dalamnya terdapat kekuatan untuk menghancurkan sisa-sisa kehidupan Ibu Niken, untuk menjebloskannya ke dalam sel penjara yang dingin dan melenyapkannya dari dunia untuk selamanya. Sebagian kecil dari diri Nabila, bagian yang masih menyimpan luka dari hari itu, menginginkan pembalasan setimpal. Ia membayangkan kepuasan melihat Ibu Niken mengenakan seragam tahanan, membayar kejahatannya di balik jeruji besi. Itu adalah akhir yang pantas untuk seorang penjahat. Namun, saat ia menatap keluar jendela, ke arah kerajaannya yang terbentang luas di bawah sana, ia menyadari sesuatu. Ia adalah Nabila Widianata Kusumo. Ia bukanlah algojo yang menemukan kebahagiaan dari penderitaan orang lain. Menjebloskan seorang wanita tua yang sudah hancur dan menyedihkan ke penjara, tidak akan memberinya kemenangan. Itu hanya akan membuatnya sejajar dengan level Ibu Niken. Kemenangan sejatinya bukanlah dengan menghancurkan musuh-musuhnya, tetapi dengan bangkit begitu tinggi hingga musuh-musuhnya itu bahkan tidak terlihat lagi dari puncaknya. Ia mengambil keputusan. Bukan keputusan yang didasari oleh belas kasihan, melainkan oleh strategi yang dingin dan efisien. Pak Bambang, panggilnya melalui interkom. Pria kepercayaan itu masuk beberapa saat kemudian. Saya tidak akan mengajukan tuntutan pidana terhadap Ibu Niken, kata Nabila dengan tenang. Pak Bambang tampak sedikit terkejut, namun ia tidak bertanya. Penjara terlalu baik untuknya. Di sana ia akan diberi makan, diberi tempat tidur. Ia hanya akan menjadi martir di mata keluarganya. Saya ingin sesuatu yang lebih abadi. Nabila tersenyum tipis. Siapkan semua bukti ini dalam sebuah paket data anonim. Bocorkan kepada beberapa media investigasi terkemuka. Pastikan sumbernya tidak bisa dilacak kembali ke kita. Pak Bambang langsung mengerti. Ini adalah hukuman yang jauh lebih kejam bagi orang seperti Ibu Niken. Biarkan masyarakat yang menjadi hakimnya, pungkas Nabila. 2 hari kemudian, badai media pun meledak. Berita utama di setiap portal berita dan surat kabar adalah tentang skandal perselingkuhan korporat, ibu rumah tangga elit terlibat spionase industri. Wajah Ibu Niken terpampang di mana-mana, disandingkan dengan bukti transfer dan detail persekongkolannya dengan grup mahakarya. Reputasinya yang sudah hancur di kalangan sosialita, kini musnah di mata publik. Ia dicap sebagai pengkhianat, ibu yang jahat, dan penjahat kerah putih. Setiap kali ia mencoba keluar dari rumah kontrakannya, ia disambut oleh cemoohan tetangga dan kilatan kamera wartawan. Ia terkurung dalam penjara yang ia ciptakan sendiri, penjara yang terbuat dari rasa malu abadi. Bagi seseorang yang hidup untuk gengsi dan pandangan orang lain, ini adalah hukuman yang lebih buruk dari kematian. Nabila, dari singgasananya, hanya membaca berita itu sekilas lalu melanjutkan pekerjaannya. Baginya, kasus itu telah ditutup. Beberapa hari setelah berita itu meledak, saat Nabila sedang bersiap untuk pulang, resepsionis di lobi meneleponnya dengan nada panik. Seorang tamu tak diundang memaksa untuk bertemu dengannya. Tamu itu adalah Ardian. Nabila ragu sejenak, lalu memutuskan untuk menemuinya untuk terakhir kalinya. Bukan untuk membuka luka lama, tetapi untuk menutup buku itu selamanya. Ardian menunggunya di lobi tamu yang sepi. Penampilannya sangat berbeda. Ia kurus, wajahnya tidak terawat, dan sorot matanya kosong. Ia tidak lagi tampak seperti manajer proyek yang tampan dan percaya diri. Nabila, sapanya lirih saat melihat Nabila mendekat. Ia tidak lagi memohon atau menangis. Ia tampak telah melewati semua fase itu dan tiba pada keputusasaan yang sunyi. Aku datang bukan untuk meminta maaf lagi, karena aku tahu kata maaf tidak ada artinya. Aku juga tidak datang untuk meminta uang atau pekerjaan. Ia menatap Nabila dengan pandangan yang dalam. Aku hanya ingin bertanya, adakah 1% saja kesempatan bagi kita? Aku akan berubah. Aku akan meninggalkan keluargaku, aku akan memulai dari nol. Aku akan menjadi pria yang pantas untukmu. Nabila menatapnya tanpa ekspresi. Permohonan itu, yang mungkin akan meluluhkan hatinya sebulan yang lalu, kini terdengar seperti bahasa asing. Ardian, jawabnya dengan suara lembut namun tegas. Orang yang kamu cintai, Nabila si gadis sederhana, sudah tidak ada. Dia mati di hari pernikahan kita. Dan orang yang berdiri di hadapanmu sekarang, Nabila Widianata Kusumo, adalah orang yang tidak kamu kenal. Kita adalah 2 orang asing. Ia melanjutkan, ini bukan lagi tentang memaafkan. Ini tentang ketidakcocokan yang fundamental. Jalan hidup kita sudah terlalu berbeda. Kebahagiaanku tidak lagi melibatkan dirimu, dan kuharap kamu juga bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri, tanpaku.
Penolakan itu begitu final, begitu tenang, dan begitu mutlak. Tidak ada kemarahan, hanya ketegasan seorang CEO yang membuat keputusan bisnis. Ardian mengerti. Tidak ada lagi harapan. Ia mengangguk pelan, berbalik, dan berjalan keluar dari kehidupan Nabila untuk selamanya. Nabila kembali ke kantornya. Malam telah tiba, dan lampu-lampu kota berkelip seperti permata yang tersebar di beludru hitam. Ia tidak merasa sedih atau menang. Ia merasa damai. Ia telah menghadapi masa lalunya dan keluar sebagai pemenang dengan caranya sendiri. Ponselnya berdering. Telepon dari sahabatnya, mengajaknya untuk makan malam dan merayakan kesepakatan bisnis terbarunya. Nabila tersenyum, senyum tulus pertama kalinya sejak sekian lama. Tentu, aku akan segera ke sana, jawabnya ceria. Ia mematikan lampu ruangannya, meninggalkan bayangan masa lalu dalam kegelapan. Saat ia melangkah keluar menuju masa depannya yang cerah, ia tahu kepuasan tertingginya bukanlah melihat musuh-musuhnya menderita. Kepuasan tertingginya adalah menyadari bahwa kebahagiaan dan kekuatannya tidak bergantung pada siapapun. Ia adalah ratu dari kerajaannya sendiri, dan ia baru saja memulai pemerintahannya. 5 tahun adalah waktu yang panjang sekaligus singkat. Cukup panjang untuk menyembuhkan luka, membangun kembali puing-puing, dan menumbuhkan tunas-tunas baru. Namun juga cukup singkat sehingga gema dari satu hari yang menentukan itu masih sesekali terdengar, bukan sebagai badai yang menderu, melainkan sebagai bisikan angin yang mengingatkan betapa drastisnya takdir bisa berbalik. Di bentangan waktu 5 tahun itu, kehidupan para tokoh dalam drama pernikahan yang gagal itu telah menempuh jalurnya masing-masing, dibentuk oleh pilihan, penyesalan, dan konsekuensi. Di puncak Jakarta, di mana awan terasa lebih dekat dari bumi, Nabila Widianata Kusumo berdiri di Taman Atap Nusantara Tower. Ini adalah tempat perlindungan pribadinya, sebuah oasis hijau di tengah hutan beton. Di usianya yang kini memasuki kepala 3, aura kekuasaan di sekelilingnya telah melunak, bertransformasi menjadi kebijaksanaan yang tenang. Rambutnya tergerai ditiup angin sore, dan ia tidak lagi mengenakan blazer korporat yang kaku, melainkan gaun linen sederhana yang nyaman. 5 tahun di pucuk pimpinan telah memahatnya. Ia bukan lagi sekadar CEO, ia adalah seorang visioner, seorang arsitek masa depan. Di bawah kepemimpinannya, Nusantara Group telah meroket ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia memimpin perusahaan keluar dari sektor-sektor tradisional dan terjun ke dalam revolusi hijau dan teknologi. Proyek terbarunya, Nusantara Emotive, adalah sebuah inisiatif ambisius untuk membangun ekosistem kendaraan listrik nasional, dari pabrik baterai hingga stasiun pengisian daya di seluruh negeri. Proyek ini tidak hanya mendatangkan keuntungan triliunan rupiah, tetapi juga menempatkan namanya di panggung global sebagai salah satu pemimpin bisnis paling berpengaruh di Asia. Namun, kesuksesan terbesarnya, menurut Nabila sendiri, tidak diukur dengan angka di bursa saham. Di sore itu, ia baru saja kembali dari acara peresmian Rumah Asa, cabang kelima dari Yayasan Suara Permata, miliknya. Yayasan itu telah tumbuh pesat. Dengan dukungan dana pribadi dan donasi dari perusahaan-perusahaan lain yang terinspirasi olehnya, Suara Permata telah membantu lebih dari 10.000 wanita di seluruh Indonesia. Memberikan mereka perlindungan hukum dari pasangan yang abusif, modal untuk memulai usaha setelah ditipu, dan terapi untuk menyembuhkan luka batin. Di acara tadi, ia mendengarkan testimoni seorang ibu tunggal yang nyaris bunuh diri setelah suaminya membawa lari semua tabungannya, namun kini berhasil menjadi pengusaha catering sukses berkat bantuan yayasan. Melihat harapan yang kembali menyala di mata wanita itu, Nabila merasakan sebuah kepuasan yang tidak akan pernah bisa ia dapatkan dari keuntungan bisnis sebesar apapun. Ia telah berhasil mengubah racun paling berbisa dalam hidupnya menjadi obat penawar bagi orang lain. Bagaimana dengan cinta? Banyak yang bertanya-tanya. Pria-pria paling berkuasa dan tampan dari seluruh dunia mencoba mendekatinya, namun Nabila selalu menjaga jarak. Bukan karena ia trauma, tetapi karena standarnya telah berubah. Ia tidak lagi mencari seseorang untuk melengkapinya, karena ia tahu ia sudah utuh. Kebahagiaannya tidak lagi bergantung pada kehadiran seorang pasangan. Ia menemukannya dalam tawa sahabat-sahabatnya saat makan malam, dalam kehangatan percakapan dengan Pak Bambang yang kini sudah seperti figur ayah baginya, dalam keheningan saat membaca buku di taman atapnya, dan dalam senyum para wanita yang hidupnya telah ia sentuh. Ia membuka hatinya untuk kemungkinan, tetapi ia tidak lagi mencarinya dengan putus asa. Ia tahu, jika cinta sejati memang ada untuknya, ia akan datang di waktu yang tepat, menghampiri seorang wanita yang sudah bahagia dengan dirinya sendiri, bukan mengisi kekosongan dalam dirinya. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, ratusan kilometer dari gemerlap Jakarta, seorang pria bernama Ardian sedang menyelesaikan pekerjaannya. Ia kini bekerja sebagai pengawas di sebuah proyek pembangunan perumahan sederhana.
Penampilannya telah banyak berubah. Kulitnya lebih gelap terpanggang matahari, dan di sudut matanya terdapat garis-garis lelah yang tidak ada 5 tahun lalu. Setelah keluarganya bangkrut, ia menanggung malu yang begitu besar hingga memutuskan untuk meninggalkan Jakarta. Ia memulai hidup baru dengan nama baru, melepaskan semua kemewahan masa lalunya. Ia kini tinggal di sebuah kamar kos kecil, dan gajinya hanya cukup untuk hidup sederhana. Setiap hari adalah perjuangan, tetapi dalam perjuangan itu, ia menemukan sesuatu yang tidak pernah ia miliki sebelumnya, kekuatan diri. Ia belajar bekerja keras dengan tangannya sendiri, belajar hidup tanpa bergantung pada nama besar keluarganya atau kemurahan hati ibunya. Sesekali, saat ia membeli koran bekas untuk alas makan, ia melihat wajah Nabila di sana. Wanita itu tampak begitu bersinar, begitu agung, seolah berasal dari galaksi lain. Tidak ada lagi rasa sakit atau iri hati di dalam dirinya, yang ada hanyalah penyesalan yang sunyi dan penerimaan. Ia sadar, bahkan jika ia memiliki kesempatan kedua, ia tidak akan pernah bisa menjadi pria yang pantas untuk wanita sekaliber Nabila. Kegagalannya di hari itu telah menjadi pelajaran paling pahit sekaligus paling berharga dalam hidupnya. Ia telah kehilangan cinta, tetapi ia menemukan karakternya. Di rumah kontrakan sempit di pinggiran Jakarta, waktu seolah berhenti berputar bagi Ibu Niken. 5 tahun tidak membawa perubahan, hanya memperdalam luka dan kepahitan. Setelah skandal spionase industrinya terungkap ke publik, ia menjadi bangkai sosial yang sesungguhnya. Tidak ada lagi yang mau berbicara dengannya. Ia menghabiskan hari-harinya di dalam rumah yang pengap, menonton televisi atau sekadar menatap dinding. Penyakit darah tinggi dan diabetes menggerogoti tubuhnya yang dulu terawat. Wajahnya yang dulu angkuh kini kuyu dan selalu tampak marah. Ia menyalahkan Nabila, suaminya, Ardian, dan seluruh dunia atas nasibnya. Ia tidak pernah sekalipun mengakui kesalahannya sendiri. Suaminya, yang kini bekerja sebagai konsultan paruh waktu untuk menyambung hidup, jarang berbicara dengannya. Rumah tangga mereka adalah sebuah ruangan dingin yang hanya diisi oleh keheningan dan saling menyalahkan tanpa kata. Karma bagi Ibu Niken bukanlah penjara atau kemiskinan ekstrim, melainkan sebuah kehidupan di mana ia kehilangan semua yang pernah ia puja. Status, kekayaan, kehormatan, dan kekaguman orang lain. Ia hidup dalam neraka yang ia ciptakan sendiri, terkurung selamanya dalam penjara kesombongan dan penyesalannya. Sementara itu, nasib keluarga Hartono sudah menjadi arsip kriminal. Bapak Haryono dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, dan masih mendekam di balik jeruji besi. Clara, setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang skandal, akhirnya menikah dengan seorang duda di kampung halaman ibunya, menjalani kehidupan yang jauh dari kemewahan yang pernah ia impikan. Namanya telah dilupakan, menjadi sekadar catatan kaki dalam kisah kebangkitan Nabila. Kembali ke Taman Atap Nusantara Tower, senja mulai turun. Langit Jakarta dilukis dengan warna jingga, ungu, dan emas. Nabila memejamkan matanya, merasakan hembusan angin di wajahnya. 5 tahun lalu, di hari yang sama, ia berdiri basah kuyup dan terhina. Hari ini, ia berdiri di puncak dunia, kering, hangat, dan utuh. Ia tidak lagi memikirkan Ardian atau Ibu Niken. Mereka hanyalah hantu dari masa lalu, bab yang sudah selesai ia baca dan tutup dengan rapat. Hidupnya kini adalah sebuah buku baru dengan lembaran-lembaran kosong yang siap ia tulis dengan kisah-kisah yang lebih besar dan lebih bermakna. Ia membuka matanya, menatap cakrawala yang tak bertepi. Di sana, di antara gemerlap lampu kota yang mulai menyala, ia tidak melihat akhir dari sebuah cerita. Ia melihat permulaan yang tak terbatas. Dan ia tersenyum. Sebuah senyum tulus dari seorang ratu yang telah menemukan kerajaannya yang sejati, bukan di dalam gedung-gedung pencakar langit, tetapi di dalam kedamaian dan kekuatan jiwanya sendiri.